Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Serapin Tekno. Belakangan ini tuh lagi rame ya soal HP ini, yaitu Poco X3 Pro. Karena harga dari HP ini kalau kita lihat di e-commerce itu malahan naik, bukan turun. Ini suatu keajaiban yang luar biasa. Karena HP keluaran hampir 1 tahun ini malah naik. Naiknya pun itu nggak kira-kira. Pas waktu launching buat varian 6/128 itu harganya sekitaran 3,6 jutaan. Namun sekarang malah jadi 4,6 jutaan di e-commerce. Hampir 1 juta naiknya. Gila bukan? Berarti bisa dikatakan ini adalah alat investasi yang sangat menggiurkan ya guys ya. Karena memang kenaikannya itu hampir 1 juta dalam waktu kurang dari 1 tahun. Nah, di video kali ini kita akan kulik alasan mengapa HP ini tuh bisa naik cukup drastis dari harga normal saat launching. Di video kali ini kita akan ngebahas. So, daripada kelamaan, langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Faktor pertama adalah harganya terlalu murah saat launching. Yap, kita tahu sendirilah harga dari Poco X3 Pro ini pas waktu pertama kali launching bener-bener menggiurkan banget lah ya. Karena di harga 3,6 jutaan kita bisa mendapatkan Snapdragon 860 ya, dimana ini adalah SoC sangat monster banget. Nggak cuma dari segi SoC-nya aja, HP ini tuh unggul di segala bidang, dari mulai layar, kamera, speaker, baterai, dan lain sebagainya. Pokoknya bisa dikatakan HP ini tuh HP paling perfect. Bahkan sampai sekarang bisa dibilang HP ini tuh belum bisa ada yang nyaingin. Yap, ibarat kata ini adalah penerus dari Poco F1 yang sempat viral waktu saat itu ya guys ya, dengan Snapdragon 845 di harga 4 jutaan. Jadi dengan harga yang diberikan oleh pihak Poco dengan harga 3,6 jutaan bisa mendapatkan spesifikasi segar itu, ya otomatis konsumen bakalan minang si Poco X3 Pro ini dan bakalan tergiur banget dengan HP yang satu ini. Soalnya memang spesifikasinya bukan kaleng-kaleng guys. Bahkan saat video ini dibuat, banyak banget yang masih minat dengan HP yang satu ini, walaupun memang umurnya udah hampir 1 tahunan. Karena memang HP zaman sekarang ya gitu-gitu aja gitu loh. Snapdragonnya paling pakai 600 series, kalau enggak mentok-mentok 700 series. Nggak ada yang pakai Snapdragon 800 series di harga 3,6 jutaan. Tapi kalau kita tarik secara keseluruhan, sebenarnya dengan spesifikasi yang diberikan, kalau misalnya dijual harga 4 jutaan itu masih laku-laku aja loh. Tapi memang waktu itu Poco bener-bener gila dan harga yang dipatok itu cuma 3,6 jutaan aja. Wow, luar biasa bukan? Faktor yang kedua adalah kelangkaan chipset. Yap, lagi-lagi tahun ini memang adalah tahun yang berat nih buat Snapdragon, karena Snapdragon 800 series itu kayaknya bakalan langkah banget ya guys ya. Soalnya kalau misalkan kita lihat ya guys ya, fokus Snapdragon buat tahun ini kayaknya bakalan ke seri 600 atau enggak 700 series. Bahkan 700 series itu minim banget sih ya kalau misalkan kita lihat. Ya paling Snapdragon itu mengembangi Snapdragon 680 atau enggak 695 ya buat tahun ini. Paling kalau tahun ini buat dari segi 700 seriesnya paling 778 aja sih ya. Kalau dari segi 800 series kayaknya belum ada deh sampai sekarang. Jadi memang kelangkaan chipset ini menjadi faktor tolak ukur utama ya guys ya, mengapa si Poco X3 Pro ini bisa naik dengan cukup drastis, bisa sampai 1 juta naiknya. Bahkan memang Poco udah nggak ngejual lagi si Poco X3 Pro ini di official store mereka ya guys ya, karena memang mungkin kelangkaan chipset menjadi faktor utama. Hal ini sama halnya dengan si Redmi Note 10 yang pakai Snapdragon 678, yang dimana ada rumor katanya memang ya dulu itu Snapdragon 678 bener-bener powerful, dan saking powerfulnya SoC itu tuh kayak kacang goreng gitu loh. Jadi udah langka banget Snapdragon 678 yang ada di Redmi Note 10. Jadinya Xiaomi udah discontinue tuh produk dari si Redmi Note 10. Yap, sama halnya dengan si Poco X3 Pro ini sudah di-discontinue oleh pihak Poco. Yap, jadi kalau misalnya kalian pengen beli HP ini paling dapatnya second atau enggak dari marketplace yang harganya itu gila-gilaan. Mamam tuh. Faktor yang ketiga adalah spesifikasi yang diberikan sangatlah tidak ngotak. Yap, hal ini bertentangan dengan poin yang nomor 1 tadi guys ya, dengan harga yang diberikan dan spesifikasinya yang benar-benar nggak ngotak yang dikasih oleh Poco. Itu dia menjadi faktor utama dari si kenaikan Poco X3 Pro ini. Soalnya kalau misalkan kita lihat HP zaman sekarang tuh ya paling harga 3 jutaan atau enggak HP 4 jutaan ya, bahkan itu masih pakai mono speaker. Namun HP ini udah pakai stereo speaker dan kualitasnya benar-benar luar biasa banget ya. Terus juga banyak faktor
faktor lain seperti kamera yang udah pakai resolusi tinggi, baterainya yang udah cukup badak, dan juga layarnya udah pakai fitur-fitur yang cukup lumayan tangguh nih seperti SDR10 Plus dan juga Corning Gorilla Glass seri 5. Dan memori dari HP ini tuh bukan pakai eMMC lagi guys ya, tapi udah pakai UFS 3.1. Faktor yang terakhir alias yang keempat, tidak ada lawan. Yap, sampai sekarang Poco X3 Pro saya jabankan HP ini tidak memiliki lawan ya guys ya. Karena dengan harga yang diberikan itu, lawan yang ada tuh mungkin bakalan insecure kali yang ngeliat spesifikasi dari Poco X3 Pro ini. Bagaimana tidak, Snapdragon 860 nih bos. Siapa yang mau nandingin HP yang satu ini? Palingnya nandingin dari HP ini dari Poco juga ya, seperti Poco X3 GT atau enggak Poco F3. Nah, yang lainnya tuh pada minggir semua gitu, seperti brand Samsung, terus juga brand Vivo atau Realme ya, mungkin bakalan lebih insecure. Tapi lain cerita kalau misalkan brand-brand lain itu memberikan harga yang miring dan spesifikasinya itu jauh lebih bagus dari si Poco X3 Pro ini. Cuman bagaimanapun juga pastinya memang HP ini tuh ada masanya guys ya, dan nggak selamanya HP ini selalu di atas. Pasti nantinya HP ini bakalan terjun ke bawah, karena di setiap masa pastinya bakalan ada gadget ataupun teknologi yang lebih bagus dan lebih baru juga pastinya. Ya HP ini tuh nggak selamanya ada di puncak. Cuman kalau misalkan kita lihat memang untuk sekarang HP ini tuh belum ada lawan yang pasti guys ya. Kesimpulannya, apakah worth it membeli HP ini buat sekarang? Kalau menurut saya sih nggak worth it. Kenapa? Ya, karena banyak banget alasan mengapa HP ini tuh nggak worth it buat dibeli. Satu, HP ini tuh umurnya udah hampir sekitaran 1 tahunan. Nah, kedua, kenapa nggak worth it? Karena memang harganya udah nggak ngotak, 4,6 jutaan loh. Lu bisa dapat si Poco F3 yang dimana spesifikasinya itu jauh lebih bagus daripada Poco X3 NFC. Dan kalau misalkan kalian pengen mengincar spesifikasi yang lebih gahar lagi, mendingan ambil X3 GT daripada Poco X3 Pro ini. Karena memang kalau menurut saya Poco X3 GT secara spesifikasi jelas jauh banget. Dimensity 1100 5G menurut saya itu jauh lebih bagus ketimbang si Snapdragon 680 ini. Jadi kalau menurut saya dengan harga 4,6 jutaan, kalau misalkan kalian beli baru, beneran deh, kalian bakalan nyesek banget. Lihat aja nanti ke depannya. Soalnya HP ini tuh udah mulai setahun lebih. Kalau pengen beli HP ini mendingan second aja. Karena kalau beli second bakalan turun banget nih HP. Ya sekitaran 3 jutaan kalian udah bisa dapat HP yang satu ini. Tapi kalau misalnya kalian beli baru dengan harga 4,6 jutaan, beneran itu nggak worth it banget. Mendingan cari HP lain aja lah. Banyak kok HP dari Poco yang spesifikasinya lebih gahar, atau enggak dari brand-brand lain spesifikasinya lebih gahar juga. Dan teknologi yang dipakai udah jauh lebih bagus. Yap, semoga HP-HP yang memiliki spesifikasi gahar tidak digoreng oleh pihak seller ya. Seller yang nakal-nakal. Bukan nakal sih, lebih tepatnya mencari keuntungan gitu loh. Masa HP 3,6 jutaan dijual 4,6 jutaan. Mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat ataupun punya pertanyaan lainnya, bisa jangan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @streamtekno. Jika teman-teman pengen itu DM kita. Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. And goodbye. Ada mending X3 GT daripada X3 Pro. Mahal nih HP. Dadah.